Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan nomor induk mahasiswa 24101028. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya yang berjudul Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni dalam Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau IPTEK sangatlah penting pada kehidupan manusia, terutama dalam pembentukan peradaban yang maju. Wahyu pertama yang memerintahkan manusia untuk belajar dan mencari ilmu, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengakui pentingnya ilmu, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu bagian penting dari martabat manusia bersama dengan ibadah. Dalam Islam, teknologi sebagai aplikasi ilmu juga dipandang penting. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya mengimbangi kemajuan teknologi dengan fitrah manusia dan nilai-nilai agama sehingga teknologi dapat membawa manfaat untuk tujuan hidup manusia. Selanjutnya, adapun rumusan masalah. 1. Untuk alasan apa Islam memprioritaskan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi? 2. Dalam Islam, apa hubungan antara wahyu, akal, dan ilmu? 3. Menurut Islam, bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan manusia? 4. Apa masalah yang dihadapi umat Islam saat melihat kemajuan teknologi? Nah, adapun tujuan, yaitu 1. Menjelaskan alasan mengapa seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi sangat penting bagi Islam. 2. Menjelaskan pandangan Islam tentang wahyu, akal, dan ilmu berhubungan satu sama lain. 3. Menjelaskan dampak teknologi serta cara Islam menjaga keseimbangannya. 4. Menentukan kesulitan yang dihadapi umat Islam karena kemajuan teknologi. Nah, sekarang masuk ke pembahasan utama. Yang pertama, pentingnya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam Islam. Islam mengakui bahwa seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi sangat penting bagi kehidupan manusia. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting untuk kemajuan umat manusia. Oleh karena itu, wahyu pertama yang diberikan oleh Allah berisi perintah untuk belajar. Quran Surah Al-Alaq juz 96 ayat 1-5. Kemampuan manusia untuk memahami ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa manusia lebih baik daripada malaikat. Orang-orang memiliki kemampuan untuk mempelajari kekayaan alam yang diberikan oleh Allah. Namun, ajaran Islam tidak boleh diabaikan ketika orang-orang mengembangkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kekayaan alam. Nah, yang kedua, ada konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Dalam Al-Quran, kata ilmu digunakan 854 kali dalam berbagai bentuknya untuk menggambarkan proses memperoleh pengetahuan dan objeknya sehingga menjadi jelas. Istilah teknologi digunakan dalam sudut pandang budaya sebagai hasil penerapan praktis ilmu pengetahuan melalui ciptaan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Seni adalah komponen ketiga IPTEK atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Seni adalah produk dari ungkapan akal dalam segala bentuknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakikat agama membantu akal sehat. 1. Ada syarat ilmu. Jika ia memenuhi 3 kriteria utama berikut, informasi dapat dianggap sebagai ilmu, yaitu
ontologi, epistemologi, aksiologi. Kedua, sumber ilmu. Menurut pandangan Islam, ada dua sumber ilmu, wahyu dan akal. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber ilmu utama yang dianggap sebagai wahyu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu bersifat abadi dan bersifat perolehan. Sumber ilmu Islam dapat dimasukkan ke dalam kelompok berikut menurut urutan kebenarannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, alam semesta, diri manusia, dan sejarah. Pembahasan ketiga yaitu ipteks dan peradaban. Untuk membatasi definisi yang lebih luas, pengertian teknologi dapat dikelompokkan ke dalam salah satu kategori berikut, yaitu teknologi sebagai barang buatan, teknologi sebagai kegiatan manusia, teknologi sebagai ilmu terapan, dan teknologi sebagai kebulatan sistem. Teknik sangat penting dalam perkembangan manusia karena Islam mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah teknik sipil yang mencakup pembangunan gedung, kereta api, jalan raya, jembatan, saluran air, dan sebagainya. Pembahasan keempat, ada konsep pengembangan teknologi. Manusia diharapkan menjadi khalifah di dunia ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kecerdasan untuk memikirkan bagaimana menggunakan apa yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Manusia dapat meniru contoh alam dengan akal dan pikiran mereka, membuat pesawat terbang yang diinspirasi dari burung adalah hal yang sama dengan teknologi. Semakin berkembang, manusia dapat mengatasi segala hambatan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pembahasan kelima yaitu kesenian. Karya seni kaum muslimin adalah bangunan lukis, musik, tari, dan lain-lain yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya termasuk bangunan megah dan lukisan keindahan alam, kaligrafi, kasidah, dan keroncong. Pembahasan keenam yaitu kemajuan ipteks sebagai tantangan bagi umat Islam. Dengan kemajuan teknologi, semakin banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita lihat. Saat ini kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu, bahkan dari seorang ilmuwan Jepang telah meneliti air selama 20 tahun dan memotret ribuan kristal air. Pembahasan terakhir yaitu sikap muslim menghadapi kemajuan ipteks atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Muslim harus memiliki iman dan ilmu yang seimbang karena kemajuan ipteks dan pesatnya di seluruh dunia. Umat Islam tidak boleh melupakan untuk mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan akhirat. Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah yang harus diambil yaitu kreatif menciptakan alat, menghargai waktu, dan kerja yang kuat. Adapun kesimpulan, kesimpulan dari materi ini adalah makalah ini membahas tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks dari sudut pandang Islam, serta bagaimana umat Islam seharusnya mengembangkan dan menggunakan ipteks dengan bijak. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis, Islam menekankan bahwa mendapatkan pengetahuan adalah bagian dari kewajiban seorang muslim. Dalam pandangan Islam, ipteks adalah alat penting untuk kemajuan peradaban, namun pengembangannya harus sesuai dengan syariah, nilai-nilai moral, dan etika Islam. Islam tidak menentang kemajuan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebaliknya, agama ini mendorong umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik, terus berinovasi. Namun, untuk menghindari kerusakan sosial, moral, dan lingkungan harus dibatasi dengan aturan agama.
Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.